berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Dengarkan dengan seksama dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung yang dibawakan oleh guru. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit. Lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri! Pencuri! Pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. "Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir. Buah dimakan nanti. Tralala trilili." Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir, lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah mentertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya Sang Kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. "Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri," kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. "Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain.
Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Ntar tidak akan mengganggu kita lagi, kata Kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si Kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si Kancil. Rupanya sang Kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang Kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Undil 2010. Tulislah kembali dongeng sang Kancil dan cicak badung dengan bahasamu sendiri. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Sang Kancil dan cicak badung. Pada suatu hari, Kancil sedang bercengkrama dengan sekawanan semut di pinggir parit. Tiba-tiba para semut melihat apel merah yang menjulur ke sungai. Mereka meminta Kancil agar memeti apel itu. Kemudian Kancil berusaha mengambil apel tersebut dengan menyundulnya hingga jatuh ke parit dan mendorongnya ke tepian. Para semut memotong apel tersebut menjadi kecil-kecil dan membawanya ke tempat yang aman untuk dinikmati. Ketika para semut sedang menikmati apel, tiba-tiba datang seekor binatang yang mengambil potongan besar apel dengan lidahnya. Para semut berteriak, ada pencuri. Kancil yang sedang mengeringkan tubuhnya sambil menikmati apel terkejut. Kemudian Kancil mencari tahu dan menemukan bahwa cicak badung telah mencuri apel para semut. Setelah berpikir sejenak, Kancil membisikkan suatu rencana ke semut. Para semut tertawa mengetahui rencana Kancil. Kemudian Kancil melompat ke semak-semak dan kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut yang melihat buah tersebut tertawa dan menganggap rencana Kancil sangatlah lucu. Para semut melanjutkan memakan apel sambil bernyanyi dan menari-nari. Buah yang dibawa Kancil diletakkan di pinggir dan tidak dijaga. Tiba-tiba cicak datang lagi dan mengambil buah-buahan yang tidak dijaga itu. Para semut yang mengetahuinya tidak marah, malah tertawa senang. Cicak yang berlari mendengar tawa para semut. Ia curiga dan kemudian mencicipi buah tersebut. Buah itu sangat enak dan manis. Cicak memakannya hingga kenyang dan tertidur. Ketika terbangun, cicak penasaran mengapa para semut tertawa. Ia lalu mengintip para semut yang sedang bertanya kepada Kancil, apakah buah yang dicuri cicak bukan cabai. Kancil menjelaskan bahwa apabila cicak mendengar tawa para semut dan mengetahui buah itu adalah cabai, cicak tidak akan jadi memakannya dan malah mencuri buah yang lain. Oleh karena itu Kancil menggantinya dengan stroberi. Jika cicak kekenyangan dan tertidur, maka cicak tidak akan mengganggu mereka. Kemudian Kancil berkata bahwa ia akan membawakan sekeranjang stroberi ke rumah cicak dan menasehatinya agar tidak mencuri lagi. Cicak yang mendengarkan menangis dan diam-diam cicak menyesali perbuatannya. Diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap sahabat atau teman. Tuliskan hasil diskusimu. Sikap kita terhadap sahabat atau teman yaitu 1. Saling membantu dan menolong. 2. Tidak mengejek satu sama lain. 3. Menghargainya. 4. Sopan. 5. Menghormati budaya teman. 6. Tidak memilih-milih teman.
Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Nah, ini gambar yang pertama, kita silang. Kemudian gambar yang kedua, terlihat keluarga Siti sedang bercengkrama. Ini perilaku yang menggambarkan kerukunan, jadi kita centang. Kemudian yang ketiga, ada Udin dan teman-teman sedang bermain bersama. Ini juga perilaku yang menggambarkan kerukunan, jadi kita centang. Dan yang keempat, ini terlihat anak-anak yang sedang berebut mainan. Kita silang. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang membandingkan bunyi panjang dan pendek. Bunyi jam beker adalah contoh bunyi panjang dan bunyi kentongan ketika dipukul adalah contoh bunyi pendek. Mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang pendek. Contoh bunyi yang ada di sekitar kita, bunyi sirine ambulan dan bunyi lonceng yang dipukul satu kali. Bunyi yang lebih panjang adalah bunyi sirine ambulan, dan bunyi yang lebih pendek adalah bunyi lonceng yang dipukul satu kali. 2. Berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Nah, yuk kita perhatikan syair lagu Ayamku. Yang kita garis bawahi adalah ayamku, rumah, anaknya, dan makan. Jadi ini bunyinya panjang ya. Nah, sekarang ayo menyanyikan lagu Ayamku. Perhatikan panjang dan pendeknya nada pada lagu Ayamku. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Ayamku karya A.T. Mahmud. Bagaimana kalian bisa membedakan panjang dan pendeknya nada pada lagu Ayamku? Bisa ya? Kancil, Semut, dan Cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Kumpulan buah apel tersebut ada 12 buah. 1. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Maka hasilnya seperti ini. Masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 6 buah. 2. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah.
Maka gambarnya seperti ini. Masing-masing bagian menyatakan pecahan sepertiga. Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4 buah. 3. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak, dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Maka gambarnya akan seperti ini. Masing-masing bagian menyatakan pecahan seperempat. Seperempat dari kumpulan buah apel tersebut adalah 3 buah.